Pada tahun 2008, Fernando Torres menjadi pemain pertama yang finish ketiga di belakang Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo di era dominasi Ballon d'Or mereka. Meskipun pada saat itu, Torres sendiri ragu apakah dia layak termasuk ada di level yang sama dengan pesepak bola terbaik di planet ini. Dia terkejut masuk ke dalam nominasi tersebut. Steven Gerrard kemudian meyakinkannya. Gerrard bersikeras bahwa dia pantas memenangkan penghargaan tersebut. Pada musim itu, dia mencetak 38 gol untuk Liverpool. Dan 6 bulan sebelumnya, golnya mengakhiri penantian Spanyol selama 44 tahun untuk memenangkan turnamen internasional. Pada masa itu, Fernando Torres adalah striker paling ditakuti di daratan Eropa. Fernando Torres mungkin dikenang oleh banyak orang di Inggris terutama karena dia gagal menampilkan penampilan terbaiknya di Chelsea. Jika kita menilai pencapaian Torres di Chelsea dari sisi trofi, maka kepindahannya ke Chelsea bisa dibilang berhasil. Karena di sana dia memenangkan gelar Liga Champions dan Liga Eropa di tahun berikutnya. Tetapi, kita cerita penampilan terbaik dan kontribusi terhadap tim, maka bisa kita bilang Torres gagal di Chelsea. Dan setelah kepindahannya ke Chelsea, Fernando Torres tak lagi sama. Dia seakan tak lagi ditakuti para bek, karena memang dia tak segarang yang sebelumnya. Torres dianggap gagal setelahnya karena betapa briliannya dia di Liverpool. Periode superstarnya tidak bertahan lama, tapi setidaknya kita harus melihatnya. Halo, aku Hari Duatma. Hari ini kita akan membahas tragedi kehancuran karir Fernando Torres, seorang striker yang paling ditakuti pada masanya. Torres adalah produk binaan asli Akademi Atletico Madrid. Kehebatan Torres membuat dirinya sudah naik tingkat ke tim utama pada usia 17 tahun. Pada musim debutnya di La Liga Spanyol, torehan 13 gol dan 1 assist terbilang cukup bagus untuk Torres sebagai striker yang masih berusia 18 tahun saat itu. Pada usia 19 tahun, Torres ditunjuk menjadi kapten tim ibu kota Spanyol tersebut. Musim 2003-2004 menjadi momen penting dalam karirnya, dengan catatan 19 gol dalam kompetisi La Liga. Fernando Torres menjelma menjadi salah satu bomber muda yang haus gol. Terus menjadi andalan Atletico Madrid untuk mencetak gol, Torres tak pernah mencetak kurang dari 10 gol di setiap musimnya. Setelah 7 musim bersama Atletico Madrid, Torres memutuskan menerima pinangan Liverpool dan bermain di Liga Inggris. Fernando Torres bergabung di Liverpool dari Atletico Madrid dengan memecahkan rekor transfer The Reds. Torres dibeli Liverpool dengan harga 34,2 juta pounds atau sekitar 656,5 miliar. Dan cerita kehebatan Torres yang sesungguhnya pun dimulai. Hype akan transfer pemain di media Inggris pada saat itu tidaklah seperti sekarang ini. Fans tahu tentang Torres karena FIFA dan Football Manager. YouTube membantu menampilkan preview akan Torres, tetapi tidak sedetail dan selengkap saat ini. Yang diketahui penggemar Liverpool adalah mereka berhasil mendapatkan salah satu penyerang paling dicari di dunia. Mereka mengakui dia adalah pencetak gol yang handal, mencetak 2 digit gol dalam 5 musim berturut-turut. Meskipun dia tidak pernah mencapai batas 20 gol dalam semusim di La Liga. Torres pun tak butuh waktu lama untuk nyetel dan jadi pemain kesayangan supporter Liverpool. Torres berhasil melesahkan gol perdananya saat dia debut di Anfield ke gawang Peter Cech. Dalam musim pertamanya dengan The Reds, Torres mencetak 33 gol dalam 46 pertandingan di seluruh kompetisi. Catatan debut terbaik bagi pemain asing bagi klub tersebut sebelum dipatahkan oleh Mohamed Salah pada musim 2017-2018. Torres memecahkan sejumlah rekor di Liverpool, termasuk pemain tercepat dalam upaya mencetak 50 gol untuk Liverpool. Liverpool di era Torres menjelma jadi tim yang disegani meski tidak mampu meraih trofi. Jika kita cerita kegemilangan Torres di level timnas, Fernando Torres tergabung dalam skuad timnas Spanyol yang mengikuti kompetisi Piala Eropa 2008 yang pada saat itu diadakan di Austria dan Swiss.
Partisipasinya dalam turnamen tersebut merupakan salah satu momen terbaik dalam karirnya dan dapat dianggap sebagai puncak dari perjalanan pemain dengan julukan El Nino tersebut. Golnya dalam kemenangan 1-0 atas Jerman menjadi awal dari dominasi Spanyol yang berlangsung hingga 2012. Puncak dalam karir yang dirasakan oleh Fernando Torres pada 2008 tidak hanya membuatnya menjadi bagian penting dari skuad Liverpool dan timnas Spanyol, tetapi juga membuatnya mendekati penghargaan individual tertinggi dalam dunia sepak bola. Torres berada di peringkat ketiga dalam penghargaan Ballon d'Or 2008, di belakang Lionel Messi dari Barcelona di peringkat kedua dan Cristiano Ronaldo dari Manchester United yang mendapatkan penghargaan tersebut. Saat di Liverpool, dia memiliki segalanya. Akselerasinya sangat eksplosif, positioningnya sangat baik, kemampuan duel di udara, penyelesaian setajam silet, dan bahkan kemampuan spektakuler tendangan dari jarak jauh. Bisa dibilang kita melihat proper number 9 pada diri Torres saat dia bersama Liverpool. Pada saat itu, Torres adalah striker yang komplit. Sebelum cedera melanda dan karir seorang Fernando Torres tak lagi sama. Pada musim 2009-2010, cedera melanda. Torres hanya tampil 22 kali di Liga Premier tahun itu. Tetapi, pada saat itu Torres masih bisa mencetak 18 gol. Operasi lutut membuat The Reds kehilangan bintang mereka di bulan terakhir pada musim itu. Dia kembali dengan medali juara Piala Dunia. Tetapi pada saat itu, semua telah berubah di Anfield. Hilang sudah Rafa Benitez, dan sebagai gantinya adalah Roy Hodgson. Sempat ada gosip bahwa pemain timnas Spanyol itu akan pergi. Tetapi dia kemudian menegaskan kembali komitmennya kepada klub sebelum musim bergulir. Namun, pada saat itu kemudian kesetiaannya goyang. Dengan Liverpool berjuang di bawah bos baru mereka, Torres mengajukan permintaan transfer di 4 hari terakhir bursa transfer. Chelsea akhirnya mendapatkan Torres dengan membayar 50 juta pound dan memecahkan rekor transfer klub. Dan transfer ini adalah salah satu transfer paling mencengangkan di era Liga Premier. Torres memang memenangkan Liga Champions, Liga Eropa, dan FA Cup. Tapi di Chelsea, dia bukanlah bintang utama. Dia gagal bersinar di sana. Momen Torres di Chelsea seperti dua mata uang. Ada yang mengingatnya sebagai pahlawan Chelsea saat melesakkan gol ke gawang Victor Valdes saat melawan Barcelona, dan ada yang mengingatnya sebagai pemain flop sama seperti saat dia gagal mencetak gol ke gawang David De Gea. Setelah sempat bermain sebentar dengan AC Milan, dia kembali secara emosional ke Atletico Madrid. Kembali dengan klub masa kecilnya. Di bawah komando Simeone, ia memenangkan Liga Eropa bersama Atletico dan mencapai final Liga Champions lainnya. Banyak yang mengira dia akan pensiun di sana, tetapi ternyata dia kembali melanjutkan petualangannya ke Jepang bersama dengan Sagan Tosu sebelum akhirnya pensiun. Dengan telah pensiunnya Torres sekarang, Torres dapat melihat kembali karirnya dan menyebutnya sukses. Dia memenangkan hampir semua yang bisa dimenangkan pemain. Namun, terlepas dari itu semua, selalu ada perasaan tentang apa yang mungkin terjadi terkait dengan El Nino. Torres telah meninggalkan jejaknya di sepak bola, tetapi mungkin seharusnya bisa lebih dari itu. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Aku Hari Dwi Atma. See you.